Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, saya Wisnu Dermawan kembali menyapa dan menghadirkan rangkuman informasi terkini dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio, Kabupaten, dan Kota di Jawa Timur yang kami rangkum dalam Buletin Jawa Timur edisi hari Jumat 19 Juni 2020. Awal kebersamaan kita, sahabat akan saya ajak menuju Kabupaten Tuban. Rekan Ari Agustias dari Pradya Suara Tuban menyampaikan kabar tentang Hari Bayangkara. Satpas Polres Tuban berikan layanan khusus bagi warga kelahiran 1 Juli. Dalam rangka HUT Bayangkara ke-74, Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Polres Tuban memberikan pelayanan khusus bagi pemohon SIM baru. Program pelayanan SIM khusus itu diperuntukkan bagi pemohon SIM baru yang lahir pada tanggal 1 Juli dengan waktu pendaftaran dimulai sejak 14 Juni sampai 3 Juli 2020. Kasat Lantas Polres Tuban AKP Argo Budi Sarwono menyampaikan, dalam rangka HUT Bayangkara ke-74, Satpas Polres Tuban bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia BRI Cabang Tuban mengadakan program pelayanan SIM khusus bagi pemohon baru. Dia menambahkan, meski program ini pelayanan SIM khusus bagi pemohon baru, namun pemohon tetap harus melengkapi persyaratan dan mekanisme yang berlaku, seperti melengkapi persyaratan surat kesehatan, psikologi, serta lulus ujian teori dan praktik. Jadi SIM baru, bukan perpanjangan loh ya, yang baru. Ya, syaratnya itu yang bersangkutan pemohonnya itu lahir pada tanggal 1 Juli. Oh iya. Kami tidak menyebutkan tahun, Mas. Kenapa? Karena usia minimal pembuatan SIM pengajuan SIM baru itu kan 17 tahun. Iya. Nah, kalau 17 tahunnya itu tepat tahun ini, berarti kan dia lahirnya 17 tahun yang lalu, tahun 2003 berarti. Iya. Nah, tanggal 1 Juli 2003. Tapi kalau daftarnya sekarang kan belum 17 tahun. Belum bisa ya? Nah, sebentar Mas, makanya kan pengurusannya itu bisa dari tanggal 14 Juni kemarin sampai dengan 3 Juli. Nggak mungkin juga kan kalau misalkan kita baru mengumumkan tapi langsung pelaksanaan gini kan nggak fair juga kan. Dia ada cukup waktu hampir 2 minggu ini kan. Ari Agustias, Pradya Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Dari Kabupaten Tuban kita menuju Kota Blitar. Kirana Nisa dari Mahardika FM membawa kabar tentang pemerintah Kota Blitar akan kembangkan pusat perdagangan di Pasar Hewan di Moro. Pemerintah Kota Pemkot Blitar berencana mengembangkan pusat perdagangan Pasar Hewan di Moro untuk mendongkrak perekonomian masyarakat. Muhammad Sidik, Kepala Bapeda Kota Blitar saat dikonfirmasi Rabu 17 Juni 2020 mengatakan, pengembangan pusat perdagangan di Pasar di Moro membutuhkan anggaran sebesar 3,5 miliar rupiah. Secara konsep, pemerintah kota ingin menghubungkan pusat perdagangan satu dengan pusat perdagangan lainnya. Nantinya pembangunan di kawasan Pasar Hewan di Moro akan terkoneksi dengan pusat perbelanjaan di Pasar Legi. Sidik menegaskan saat ini Pemkot sudah membangun jalan tembus yang menghubungkan Pasar Legi dan kawasan di Moro. Pemkot Blitar juga akan menambah jenis perdagangan di kawasan Pasar Hewan tersebut, namun masih akan dikoordinasikan dengan Dewan, yang mana hingga saat ini di kawasan tersebut terdapat rumah potong hewan RPH serta pasar hewan meliputi sapi, kambing, unggas, dan burung. Supaya pusat perdagangan ini bisa terhubung kan, makanya ada jalan tembus dulu dan sebagainya. Ini konsepnya adalah untuk menghubungkan antara pusat perdagangan satu dengan yang lain sehingga muncul pertumbuhan baru. Sementara itu, Toto Sugiarto, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Blitar mengatakan, Pemkot Blitar harus segera mengkoneksikan pusat perdagangan di Pasar Legi dan kawasan di Moro. Menurutnya saat ini kondisi perdagangan di Pasar Legi dan kawasan di Moro masih tidak seimbang. Perdagangan di Pasar Legi sudah ramai, tapi sebaliknya aktivitas di kawasan di Moro masih sepi. Kirana Nisa, Mahardika FM. Sementara itu dari Kabupaten Ngawi, rekan Akmal Mustafa dari Suara Ngawi menyampaikan kabar 2 bulan ditutup Pasar Hewan di Kabupaten Ngawi buka lagi. Kesiapan menuju new normal di sejumlah pasar hewan di Kabupaten Ngawi sudah selesai. Beberapa pasar hewan di Kabupaten Ngawi sudah kembali beraktivitas setelah 2 bulan ditutup karena pandemi COVID-19. Yusuf Rosyadi, Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi mengatakan, selama seminggu terakhir telah disiapkan protokol new normal COVID-19 untuk membuka pasar hewan. Pemerintah Kabupaten Ngawi juga melakukan pendataan, sosialisasi, dan uji coba new normal di
kawasan pasar. Sementara dari data yang ada, jumlah pedagang di 20 pasar yang ada di Kabupaten Ngawi terdapat 6.673 pedagang yang nantinya bisa kembali beraktivitas dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan aturan new normal. Untuk pedagang pasar hewan yang berasal dari luar daerah, diwajibkan menyertakan surat keterangan hasil rapid test yang dinyatakan non-reaktif. Akmal Mustafa, Suara Ngawi. Kita bergerak menuju Kabupaten Nganjuk. Agustin Merdekawati dari Ersal Nganjuk membawa kabar tentang ratusan kepala sekolah SD dan SMP dimutasi. Ratusan SD dan SMP di Kabupaten Nganjuk kemarin mendapat pimpinan baru setelah Bupati Novi Rahman Hidayat melantik ratusan kepala sekolah. Untuk mencegah penularan COVID-19, mayoritas kepala sekolah dilantik secara virtual dan total ada 237 kepala SD, 39 kepala SMP, 1 kepala TK, dan 1 kepala sanggar kegiatan belajar yang dilantik sekitar pukul 16. Dari total 278 orang tersebut, hanya 60 orang saja yang mengikuti pelantikan di Pemkab Nganjuk. Ratusan lainnya mengikuti pelantikan secara virtual dari sejumlah SMP negeri, mulai SMP Negeri 1, SMP Negeri Tanjung Anom, SMP Negeri Kertosono, SMP Negeri Nganjuk, SMP Negeri Rejoso, dan SMP Negeri Gondang. Bupati Novi Rahman Hidayat mengatakan mutasi merupakan penyegaran organisasi. Selain mutasi, ada juga yang promosi. Dari Agustin Merdekawati, Suara Nganjuk Ladangan. Informasi berikutnya kita menuju Kabupaten Pasuruan. Rekan Sofia Latif dari Suara Pasuruan mengabarkan tentang Bupati Pasuruan Irsad Yusuf lantik 219 pejabat di lingkungan Dispendik dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan. HM Irsad Yusuf, Bupati Pasuruan melantik sebanyak 219 pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan Rabu kemarin di Pendopo Nyawiji Ngesti, Wanganing Gusti. Seperti yang dilaporkan Emil Akbar, reporter Suara Pasuruan, tidak seluruh pejabat dihadirkan dalam pelantikan tersebut. Hanya ada 9 orang perwakilan yang mengikuti pelantikan di Pendopo Kabupaten Pasuruan. Sedangkan ratusan orang lainnya mengikuti pelantikan secara virtual dengan menggunakan aplikasi Zoom di 9 lokasi, diantaranya SMPN 1 Bangil, SMPN 2 Pandaan, SMPN 1 Purwosari, SMPN 1 Purwodadi, SMPN 1 Gondang Wetan, SMPN 1 Winongan, SMPN 2 Grati, dan Dinas Kesehatan. Kata Irsyad, meski sudah memasuki new normal, tapi dirinya tak menginginkan banyak orang yang hadir dalam pelantikan tersebut. Hal itu bertujuan untuk menekan angka penyebaran COVID-19 di Kabupaten Pasuruan. Irsyad juga menegaskan pelantikan dan mutasi adalah hal biasa yang menjadi kebutuhan organisasi, utamanya dalam rangka pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan serta pembinaan pola karir pegawai sebagai bagian dari upaya penyegaran dan peningkatan kinerja. Di akhir sambutannya, Bupati berharap kepada para pejabat yang dilantik agar senantiasa semangat, bekerja keras dan cerdas, serta ikhlas menjunjung tinggi komitmen PNS sebagai abdi negara sekaligus pelayan masyarakat. Pada kesempatan ini tentu di tengah keprihatinan kita, saya berharap para pejabat tidak mengambil peran terutama dalam hal tugas dan kewajibannya sebagai bagian dari pemerintah Kabupaten Pasuruan, sebagai bagian dari pelayan masyarakat Kabupaten Pasuruan. Sofia Latif, Suara Pasuruan. Kita menuju ke Kota Madiun. Rekan Kiki Desilia dari Suara Madiun mengabarkan Wali Kota Madiun Maidi gelar rilis rapid test kepala sekolah SD SMP Negeri se-Kota Madiun. Wali Kota Madiun Maidi menyampaikan hasil rapid test 131 kepala sekolah SD dan SMP Negeri melalui konferensi pers di Balai Kota Madiun. Wali Kota menyampaikan bahwa seluruh peserta dinyatakan non-reaktif pada tes tahap pertama kemarin. Wali Kota Maidi mengatakan rapid test kepada kepala sekolah dilakukan sebagai persiapan penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021. Hal ini sebagai upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa penyelenggara pendidikan di Kota Madiun bebas virus corona. Lebih lanjut, Wali Kota menuturkan penyelenggaraan rapid test akan dilaksanakan berjenjang. Setelah kepala sekolah, para guru juga akan menjalani pemeriksaan yang sama. Namun, waktunya masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat terkait jadwal masuk siswa sekolah. Wali Kota pun berharap kondisi Kota Madiun yang berstatus sebagai zona kuning dengan jumlah pasien positif COVID-19 cukup sedikit ini dapat terus dipertahankan. Karenanya, Wali Kota menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada serta mematuhi aturan physical distancing dan social distancing. Kiki Desilia, Suara Madiun. Menuju Kabupaten Sidoarjo,
tahun ajaran baru siswa-siswi SMA, SMK tetap lakukan pembelajaran jarak jauh apabila daerahnya masuk zona non-hijau. Rekan Panji Harto melaporkan selengkapnya dari Suara Sidoarjo. Wahid Wahyudi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Rabu 17 Juni menyampaikan, tahun ajaran baru 2020-2021 untuk siswa-siswi SMA SMK di Jawa Timur akan tetap dilakukan pada Senin 13 Juli 2020. Meski begitu, metode pembelajaran masih tetap dilakukan dari jarak jauh atau dari rumah. Metode pembelajaran jarak jauh ini tetap efektif dilakukan karena di dalam dunia pendidikan tetap harus mengedepankan keselamatan dan kesehatan guru, murid serta orang tua, maka selama tidak ada daerah yang masuk dalam zona hijau pandemi COVID-19 akan tetap dilakukan pembelajaran jarak jauh atau dari rumah. Tetap konsisten mengikuti kalender pendidikan. Tahun ajaran baru 2020-2021 akan dimulai tanggal 13 Juli 2020. Untuk daerah yang masuk zona merah, oranye, dan kuning diharapkan tetap melakukan proses belajar mengajar dari jarak jauh atau di rumah. Demikian laporan Panji Harto, Suara Sidoarjo. Sementara itu dari Kabupaten Lumajang, Bobi Wijayanto dari Suara Lumajang mengabarkan tentang tim Kampung Tangguh COVID-19 harus bergerak secara optimal. AKBP Dedi Furi Milewa, Kapolres Lumajang menjelaskan bahwa Kampung Tangguh COVID-19 merupakan ide dan gagasan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penanganan virus corona. Harapannya, semua petugas yang telah tergabung dalam program tersebut bisa bergerak secara normal. Hal itu dijelaskan Kapolres usai meresmikan Kampung Tangguh COVID-19 Desa Pasirian yang bertempat di Balai Desa Pasirian, Kecamatan Pasirian, Rabu siang kemarin. Dalam sambutannya, Kapolres menerangkan bahwa satuan petugas yang telah tergabung juga harus melakukan sinergitas dengan pihak-pihak lain agar proses dalam penanganan COVID-19 di wilayahnya bisa berjalan lancar. Sebab dirinya menilai dalam melaksanakan tugas secara bersama-sama atau gotong royong, maka semua permasalahan pasti akan terkendali dan cepat terselesaikan. Walaupun saat ini Kabupaten Lumajang telah menjadi zona kuning atau berisiko rendah penularan COVID-19, Kapolres juga berharap agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan, serta dengan adanya Kampung Tangguh ini bisa memberikan hasil yang signifikan sehingga Kabupaten Lumajang terbebas dari virus corona. Kalau ini tangguh, otomatis masyarakat semakin produktif, otomatis semuanya juga kondusif. Kalau kondusif, ekonomi meningkat. Jadi mendirikan Kampung Tangguh ini bukan boleh tantangan, bukan. Ini boleh tentengan, ya kan? Biar apa? Biar masyarakat semakin makmur, bukan takut dengan penyakit. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Menuju ke rekan Ozah Ahmad dari Persada FM Kabupaten Blitar, membawa kabar menuju new normal, pelayanan perizinan di Kabupaten Blitar tetap disiapkan 2 opsi. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kabupaten Blitar, Ruli Wahyu mengatakan, persiapan menuju new normal atau tatanan baru di tengah pandemi COVID-19 sudah dilakukan. Pelayanan perizinan di masa new normal nanti tetap menggunakan 2 opsi, yakni bisa tetap muka atau langsung ke kantor dan bisa dilakukan secara online. Ruli menjelaskan jika masyarakat memilih mengurus izin secara tatap muka, maka harus mengikuti aturan protokol kesehatan. Masyarakat wajib memakai masker, sebelum masuk ke dalam ruang tunggu harus cuci tangan di tempat yang disediakan, jarak tempat duduk ruang tunggu juga sudah diatur sesuai protokol. Bahkan ada pembatas sejenis kaca antara pemohon dan petugas. Diharapkan dengan upaya itu bisa mencegah penyebaran COVID-19. Untuk penyiapan new normal, tentu kita melakukan pelayanan baik secara tatap muka, artinya masyarakat datang ke kantor kami, maupun secara tidak tatap muka, tanpa tatap muka melalui media online. Ruli menambahkan untuk pelayanan secara online, pihaknya sudah menyiapkan WhatsApp Center yang bisa dimanfaatkan dalam hal mendapatkan pelayanan informasi, pelayanan konsultasi, hingga pendaftaran nomor induk berusaha atau NIB maupun izin usaha. Ozah Ahmad
melaporkan. Dari Kabupaten Blitar, kita beranjak menuju Kabupaten Tulungagung. Rekan Mega Kristi, RGR FM Tulungagung menyampaikan kabar gugus tugas penanganan percepatan COVID-19 terima bantuan beras dari BPJS Ketenagakerjaan. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Tulungagung menerima bantuan beras sebanyak 3 ton dari BPJS Ketenagakerjaan KCP Tulungagung untuk warga Tulungagung yang terdampak COVID-19. Bantuan tersebut diterima langsung oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Tulungagung, Dr. Andes Marioto Birowo MM, yang juga sebagai Bupati Tulungagung. Dalam keterangannya, Bupati menyampaikan rasa terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan KCP Tulungagung yang telah peduli terhadap warga Tulungagung yang terdampak COVID-19. Oleh karena itu, bantuan tersebut juga akan segera disalurkan kepada keluarga yang terdampak COVID-19 di Kabupaten Tulungagung dan warga kurang mampu. Dalam kesempatan tersebut, yang memberikan bantuan secara simbolis oleh Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Timur, Dodo Soeharto, dan Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Blitar Agus Dwi Fitrianto. Saya Mega Kristi, 90,1 RGR FM Tulungagung. Dari Suara Gresik mengabarkan Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik kaji aturan terkait pengangkutan penumpang ojek online. Rekan Isyatun Haniah mengabarkan selengkapnya. Masa pembatasan sosial berskala besar di Kabupaten Gresik Jilid 3 berakhir, Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik memastikan dalam waktu dekat angkutan ojek online dapat kembali beroperasi. Dalam masa transisi menuju tatanan kehidupan baru, pihak Dinas Perhubungan masih mengkaji perihal aturan dan protokol kesehatan terkait pemberlakuan transportasi ojek online di Kabupaten Gresik. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik, Nanang Setiawan, mengatakan ojek online dapat kembali beroperasi dengan syarat menerapkan protokol kesehatan yang kemungkinan terdapatnya sekat pembatasan untuk driver dan penumpang. Sementara itu, bus angkutan umum telah lebih dulu beroperasi di Terminal Munir Kabupaten Gresik dengan pemantauan dan pemeriksaan jumlah penumpang pada armada bus yang masuk ke Terminal Munir, sekaligus persyaratan surat kesehatan yang harus dimiliki oleh sopir bus dan adanya penerapan protokol kesehatan COVID-19 dasar lainnya yang harus dilakukan di dalam bus. Saya Syaitun Hania melaporkan dari Suara Gresik. Dari Kabupaten Gresik kita menuju Kota Probolinggo. Rekan Yoke Rahadian dari Suara Kota Probolinggo mengabarkan Gubernur Jawa Timur apresiasi Kampung Tangguh di Kota Probolinggo. Keberadaan Kampung Tangguh Semeru KTS di Kota Probolinggo mendapat apresiasi yang luar biasa dari Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa. Hal ini disampaikan dalam kunjungannya ke Kota Probolinggo untuk melonsing sekaligus meninjau Kampung Tangguh Semeru. Kampung Tangguh yang diinisiasi oleh Kapolda Jawa Timur ini mendapat support penuh dari TNI dan pemerintah. Di Kota Probolinggo, setiap Kampung Tangguh Semeru ada geliat ekonomi di dalamnya, seperti pasar murah hingga lumbung pangan. Dan tidak hanya itu, setiap Kampung Tangguh Semeru punya produk unggulan UMKM yang sangat menarik. Menurut Hovifah, biasanya di daerah lain itu hanya ada satu kampung, sedangkan di Kota Probolinggo sudah ada berkampung-kampung. Kita berada di salah satu kampung tangguh di Kota Probolinggo. Saya melihat inovasinya kaya sekali karena di sini tidak hanya menyiapkan bagaimana upaya mendisiplinkan masyarakat pada saat kita mengalami pandemi COVID, tapi juga sudah disiapkan untuk UKM-nya, layanan ekonominya, berseiring dengan inovasi-inovasi yang menyertakan seluruh energi positif di daerah sini. Oke Radian, Suara Kota Probolinggo. Informasi terakhir dari Kabupaten Pamekasan, rekan Holik Maulidi dari Ralita FM Pamekasan mengabarkan Wakil Bupati, Dandim, dan Kapolres Pamekasan kompak resmikan Kampung Tangguh Desa Durbuk, Kecamatan Padem Awu. Wakil Bupati atau Wabu Prajai didampingi Kapolres dan Dandim Kabupaten Pamekasan kompak bersama-sama meresmikan Kampung Tangguh Desa Durbuk, Kecamatan Padem Awu. Hal itu dilakukan sebagai bentuk upaya pencegahan penyebaran dan memutus mata rantai pandemi COVID-19 di tingkat desa. Wabu Prajai mengatakan peresmian Kampung Tangguh di setiap desa ini merupakan sebuah bentuk kepedulian Pemkab Pamekasan agar masyarakat lebih sadar dan paham tentang bahayanya jika sampai terpapar pandemi COVID-19. Menurut
mantan Kadis Bucur Barat itu, untuk memutus mata rantai semakin meluasnya penyebaran COVID-19 ini diperlukan pemahaman dan kekompakan masyarakat dengan cara mematuhi protokol COVID. Kita bersama-sama, pemerintah di tingkat desa, Babin Kamtibmas, Pak Lurah, Babinsa, semuanya bersatu padu untuk memberikan pendidikan, edukasi kepada masyarakat dalam menghadapi situasi yang kita hadapi hari ini. Jadi tidak hanya kemudian kita tangguh menghadapi COVID-nya atau imun tubuhnya, tetapi juga harus tangguh dalam mempersiapkan diri dengan segala kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di beberapa bulan ke depan. Rajai menambahkan, didirikannya Kampung Tangguh ini bertujuan agar masyarakat dapat tangguh dalam segala aspek, sehingga tidak hanya tangguh di imun tubuh dalam mencegah penyebaran COVID, juga tangguh untuk tetap produktif di tengah pandemi COVID-19. Holik Maulidi, Rolet FM Pamekasan. Seluruh rangkaian informasi dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio, Kabupaten, dan Kota di Jawa Timur yang terangkum dalam Buletin Jawa Timur edisi hari Jumat 19 Juni 2020 telah kami hadirkan. Saya, Wisnu Dermawan, undur diri. Kita jumpa kembali di Buletin Jawa Timur edisi berikutnya. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.